Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan juga waktu yang lapang. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena atas dua nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhat, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Maka kita dalam kesempatan kali ini atas nama kesehatan yang telah Allah berikan, dalam waktu luang yang kita miliki, kita sempatkan juga melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Kita tentunya berdoa dan berharap kepada Allah, semoga segenap ketaatan yang kita kerjakan pada hari ini diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang melipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat barangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama dengan beliau pula. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang berbahagia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Bahwa beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Muttafaqun alaih. Bahwa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia diam. Kemudian Nabi melanjutkan, dan siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat atau hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan kemudian Nabi melanjutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini ibu dan bapak diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dua imam hadis terbesar, yaitunya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis yang baru saja kita bacakan, ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dan juga kita intisarikan dari hadis tersebut. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah
bahwa dalam hadis ini Nabi mengulang sampai 3 kali sebuah kalimat yang luar biasa. Apa kalimat yang diulang oleh Nabi? Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Nabi mengulang-ulang pesan ini sampai 3 kali. Ketika Nabi mengulang sesuatu, para ulama mengatakan tidaklah Nabi mengulang sebuah kalimat kecuali menunjukkan pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Ini artinya apa? Setelah kalimat ini, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka yang disebutkan setelahnya adalah pesan-pesan luar biasa yang mestilah kita berikan poin dan juga perhatian. Yang kedua, kalau kita perhatikan teks hadis ini, maka Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal kita ketahui bahwa iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat merupakan 2 di antara 6 rukun iman yang ada. Rukun iman yang ada sebagaimana yang kita ketahui adalah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab-kitab, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar baik dan juga qadar buruk. 6 rukun iman yang kita yakini, tetapi kemudian permasalahannya adalah kenapa dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan 2 rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Apalagi di sini tidak hanya sekali Nabi mengatakan, sampai berulang 3 kali. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa pengulangan kata iman kepada Allah dan hari kiamat tidak hanya dalam hadis Nabi. Justru kita akan menemukan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah menceritakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kenapa dari 6 rukun iman hanya 2 ini saja yang disebutkan? Para ulama menjelaskan karena di antara 6 rukun iman yang ada, maka iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir termasuk di antara pokok-pokok keimanan yang besar. Karena pada dasarnya ketika seseorang misalnya percaya atau beriman kepada hari kiamat saja misalnya, maka secara tidak langsung dia juga harus beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Contoh, seseorang beriman kepada hari kiamat. Dari mana orang tahu tentang peristiwa hari kiamat? Tentunya dia mengetahui dari 2 sumber. Kalau tidak dari Al-Quran, maka dia mendapatkannya dari hadis Nabi. Nah, kalau dia mendapatkannya dari Al-Quran, tentu orang akan bertanya, Al-Quran itu siapa yang membawanya? Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Maka mau tidak mau orang yang percaya dengan Al-Quran, maka dia percaya dengan kitab. Dan orang yang percaya dengan Al-Quran, dia juga harus percaya dari mana kitab itu dibawa dan siapa yang membawanya. Maka iman kepada hari kiamat, mau tidak mau membuat seseorang harus percaya dari mana sumbernya, itulah dia Al-Quran. Dan kalau seorang percaya dengan Al-Quran, maka dia percaya kepada kitab. Kalau seseorang percaya kepada kitab, maka dia juga harus percaya kepada siapa kitab itu diturunkan. Tidak lain dan tidak bukan, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia percaya kepada Nabi Muhammad, maka berarti dia percaya kepada Rasul. Lalu kemudian kalau dia percaya kepada Rasul, dia juga harus percaya dari mana sumber Al-Quran itu didatangkan. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membawanya adalah malaikat Jibril. Maka di sini menjadi pahamlah kita kenapa dalam hadis ini iman kepada Allah dan juga iman kepada hari kiamat diulang terus-menerus, dan hanya 2 ini saja yang disebut tanpa menyebutkan keempat rukun iman yang lain. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, maka pasti dan mestilah seseorang iman kepada rukun iman yang lain. Lalu kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang ketiga adalah bahwa ketika Allah menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka hendaklah dia melakukan perkara-perkara berikut ini. Dalam keyakinan kita sebagai seorang mukmin, perkara iman bukanlah perkara sederhana. Maka ketika Allah menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia melakukan perkara berikut ini. Ternyata bukan Allah atau Nabi menyebutkan kepada kita hendaklah dia mengerjakan sholat, bukan itu yang dikatakan oleh Nabi.
Nabi tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dia puasa. Bukan itu ternyata isinya. Nabi juga tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dia membayar zakat atau naik haji. Bukan itu. Ternyata poin iman kepada Allah dan hari kiamat tidak hanya berkaitan tentang ibadah mahdoh saja, tidak hanya berkaitan tentang sholat saja, puasa saja, zakat saja, tidak. Tapi justru yang disebutkan adalah berkata yang baik atau diam. Lalu kemudian yang kedua, memuliakan tetangga, dan yang ketiga, memuliakan tamu yang datang kepada dirinya. Maka masyarakat muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan juga hari kiamat ternyata tidak hanya akan kita wujudkan dengan sekedar ibadah semata. Tidak hanya sekedar melaksanakan sholat saja, tidak hanya sekedar puasa dan zakat saja, tapi ternyata ada perkara-perkara lain yang dikatakan oleh Nabi kalau ia betul-betul iman kepada Allah dan hari kiamat mesti dia mengerjakan perkara berikut ini. Dan ternyata perkara-perkara berikut ini bukanlah tentang ibadah mahdoh, justru ia berkaitan dengan ibadah sosial, berkata yang baik atau diam, kemudian memuliakan tetangganya, kemudian memuliakan tamunya. Kenapa Nabi menjelaskan hal ini? Nabi ingin memberitahukan kepada kita, wahai kaum muslimin, keimanan kalian tidak hanya diukur dengan ibadah mahdoh kalian saja. Wahai kaum muslimin, imannya kalian tidak hanya diukur apakah kalian puasa atau tidak, zakat atau tidak, bukan itu saja. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh-temeh dan juga sederhana, ternyata itu menjadi standar seseorang itu beriman kepada Allah atau tidak. Apa itu? Yang pertama, Nabi mengatakan hendaklah seseorang berkata yang baik-baik saja, atau kalau dia tidak mampu maka hendaklah dia diam. Apalagi sekarang kita menyaksikan ada begitu banyak problematika yang terjadi di sekitar kita. Mulai yang ada di dalam negeri, seperti sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya pilkada, pilpres, pileg dan segala macamnya. Begitu juga dengan peristiwa internasional seperti yang terjadi yang menimpa saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Entah berapa banyak pembicaraan yang muncul mengenai dua kasus tersebut. Baik itu pembicaraan yang sifatnya pujian, baik itu pembicaraan yang sifatnya memberikan dukungan, bahkan tak terlepas ejekan cemoohan juga datang di dalamnya. Penyebaran berita hoax juga terjadi di dalamnya. Maka seolah-olah pesan dari hadis Nabi ini mengatakan, wahai kaum muslimin, terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, kalau kalian tak mampu berbicara yang baik, kalau kalian tidak bisa mengerjakan sesuatu, menyampaikannya secara baik, maka diamlah kalian. Kenapa? Karena ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak masalah, bukan karena tidak ada orang berbicara, tapi semakin banyak mulut yang berbicara, semakin tidak jelas sumbernya, maka semakin kisruh dan ricuh persoalan tersebut. Maka ketika kita berhadapan dengan pemilu yang sekali 5 tahun diadakan, atau berhadapan dengan peristiwa yang terjadi menimpa saudara muslim kita di Gaza, Palestina, kalaulah kita tidak mampu menyampaikan yang baik-baik saja, maka sebaiknya diam saja daripada membuat kekisruhan terjadi di mana-mana. Lalu kemudian pesan yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kenapa tetangga? Karena memang tetanggalah orang yang paling dekat kehidupannya dengan kita. Kalau kita bertemu dengan orang lain di pasar atau bertemu dengan orang lain di jalan, berbuat baik kita kepada orang yang baru kita temui, itu perkara wajar. Kenapa? Karena setiap orang ingin tampil lebih baik di hadapan orang yang baru bertemu dengannya. Orang ingin mempersepsikan dirinya baik di hadapan orang lain. Tetapi dengan tetangga, orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita, maka tidak ada tempat berpura-pura di depannya. Tetangga adalah orang yang mengetahui kehidupan kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau bahkan seandainya terjadi musibah di rumah kita, terjadi kebakaran, kemalingan, na'udzubillah, maka bukan saudara kita yang jauh tempat tinggalnya yang menolong lebih dahulu. Bukan orang-orang teman kita yang jauh-jauh rumahnya dari kita yang datang lebih dahulu. Tapi yang pertama sekali datang mereka lah para tetangga yang tinggalnya di samping, depan, kanan, kiri rumah kita. Mereka yang paling banyak merasakan kehidupan dengan kita. Maka Nabi kemudian memberikan pesan yang baik terhadap tetangga-tetangga kalian. Berikanlah perlakuan yang baik. Minimal kalau kita kaitkan dengan pesan sebelumnya terhadap tetangga kalian, kalau tak mampu kalian berkata-kata yang baik, diam saja untuk bisa menjaga hati dan perasaan tetangga. Bahkan saking seringnya Nabi memberikan nasihat,
Saking seringnya Nabi memberikan pesan tentang tetangga, bahkan malaikat Jibril juga sering berwasiat kepada Nabi, perlakukanlah tetangga kalian dengan baik, berbuat baiklah kepada mereka. Sampai-sampai Nabi bertanya, apakah saking harusnya saya berbuat baik kepada tetangga, akankah nanti tetangga menjadi orang yang mendapatkan warisan? Sampai seperti itu Nabi bertanya kepada malaikat, lalu dijelaskan bahwa tetangga bukanlah orang yang berhak mendapatkan warisan. Tapi walaupun demikian, jauh daripada itu bahwa tetangga adalah orang yang senantiasa dekat dengan kita, maka layak mereka mendapatkan penghormatan dan kemuliaan minimal dari kata-kata yang baik dari tetangga yang dimilikinya seperti kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu adalah orang yang datang sesekali bertandang ke rumah kita, yang kedatangannya membawa keberkahan. Maka sebisa mungkin kita berikan persembahan yang terbaik. Kalaupun kita tidak mampu, minimal dengan muka yang senyum, yang tidak dibaluti dengan kemukawasaman, kita datang dengan memberikan kabar baik kepada mereka bahwa kita menyambut kedatangan mereka. Inilah kemudian sikap di antara sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap-sikap orang dahulu yang berada di kota Mekah, di mana mereka sebelum Islam datang, mereka terkenal sebagai umat yang senantiasa memuliakan tamunya. Bagaimana bentuknya? Pernah diceritakan dalam sejarah ketika tamunya datang sementara tidak ada makanan yang bisa mereka makan, maka lampu kemudian mereka padamkan, mereka persembahkan makanan itu kepada tamunya. Dia bersembunyi di balik makanan, dia bersembunyi di ruang belakang, kemudian dia makan dengan anak-anaknya seolah-olah dia menantap makanan, padahal sebenarnya tidak ada yang dia makan. Sementara kepada tamunya dia suruh makan apa yang mereka miliki. Seperti itu bahkan mereka memuliakan tamunya. Maka sikap seperti ini kemudian diakui dalam Islam, bahkan diteruskan dalam Islam. Bahkan Islam mengatakan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu bentuknya adalah hendaklah ia memuliakan tamu yang datang kepada dirinya, hendaklah dia memuliakan tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Caranya bagaimana? Hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik-baik saja tentang tamunya, tentang tetangganya. Dan kalau mereka tidak bisa melakukan itu, maka hendaklah mereka memilih untuk berlaku diam saja. Inilah beberapa di antara pesan dan nasihat Nabi kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bukan hanya melaksanakan salat, bukan hanya membayar zakat, bukan hanya melaksanakan haji, tapi muliakanlah tetangga kita, hormatilah tamu kita. Mudah-mudahan dengan menjaga hubungan sosial tadi, termasuklah kita di antara orang-orang yang benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada hari kiamat. Ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.